Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, di sini Ibu mau bertanya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat terus belajar. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, hendaklah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin. Baiklah teman-teman, berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita absen dulu ya. Yang pertama Eka Zahra. Hadir. Lalu Lailatun Rahma. Hadir Bu. Maya Stiana. Sakit Bu. Baiklah, semoga Maya Setiana yang sakit lekas membaik. Kita doakan ya. Selanjutnya Rodia. Kabur Bu. Baiklah, untuk teman kalian Rodiat ini contoh teman yang gak baik ya, jangan dicontoh. Masa iya ada jam pelajaran kabur, jangan ya. Iya Bu. Yang selanjutnya Rangga Pradita. Izin Bu. Untuk selanjutnya Yana Agustin. Hadir Bu. Baiklah, pelajaran kita pada hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa penting sekitar proklamasi, yang mana submaterinya mengenai peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan juga sambutan rakyat terhadap proklamasi. Nah, tujuan kita mempelajari pelajaran ini adalah agar kalian para peserta didik mampu memahami mengenai peristiwa penting sekitar proklamasi 17 Agustus 1945. Kalian sudah ada kan buku paketnya, buku sejarah pelajaran sejarah interaktif kelas 2. Silahkan dibuka, materinya ada di bab 7 halaman 155. Baiklah, tadi sudah dibukakan untuk materi mengenai peristiwa penting sekitar proklamasi. Baiklah anak-anak, tahukah Anda bahwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi ketegangan antara golongan tua dan golongan muda mengenai cara, waktu atau pelaksanaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Untuk bahasan yang pertama kita mengenai peristiwa penting sekitar proklamasi 17 Agustus 1945, kekosongan kekuasaan. Yang kedua, pembentukan PPKI yang menggantikan BPUPKI. Yang ketiga, pengasingan Soekarno-Hatta atau Rengas Dengklok. Yang keempat, perumusan teks proklamasi. Yang kelima, pembacaan teks proklamasi. Lima poin ini adalah poin dari peristiwa penting sekitar proklamasi 17 Agustus 1945. Yang pertama, kekosongan kekuasaan. Jadi peristiwa pertama sebelum proklamasi terjadi adalah kemerdekaan.
Seperti kita ketahui, antara tahun 1942 sampai 1945, kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia II menjadi faktor utama lahirnya proklamasi kemerdekaan. Dalam sejarahnya, PD2 terjadi setelah Jepang membombardir Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Hancurnya Pearl Harbor ini memudahkan Jepang untuk menjalankan cita-citanya untuk membentuk Persemakmuran Asia Timur Raya. Seperti itu. Kekalahan Jepang terhadap sekutu terjadi setelah dilaksanakannya perjanjian Potsdam. Maka secara resmi Jepang menyerahkan kekuasaan. Dengan demikian Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan yang membuat kekosongan kekuasaan tersebut melahirkan ide bangsa Indonesia untuk melakukan proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kedua adalah pembentukan PPKI, yang mana pembentukan PPKI ini menggantikan BPUPKI. Karena Jepang kalah dari sekutu, dalam beberapa pertemuan Jepang mulai mengobrol janji, yang mana janji itu disebutkan adalah selanjutnya, bila Indonesia sudi membantu Jepang, maka Jepang akan membantu Indonesia juga, yaitu tadi memberikan kemerdekaan. Jadi dengan dibentuknya PPKI, maka bubarlah atau dibubarkan BPUPKI menjadi sebuah badan, yaitu PPKI. Adapun susunan dari PPKI, yang pertama ketua. Untuk susunan kepanitiaan PPKI, yang pertama untuk ketua. Ketua yang ditunjuk adalah Insinyur Soekarno. Untuk wakilnya sendiri adalah Muhammad Hatta. Jadi untuk pengumuman panitia PPKI ini dibacakan pada 7 Agustus 1945. Sementara itu untuk golongan muda, ini tadi kan untuk PPKI, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan sebagainya tadi itu adalah dari golongan tua. Untuk golongan muda diwakilkan oleh Sultan Syahrir, di mana Sultan Syahrir itu mendengar bahwa Jepang sudah kalah atau mengakui kekalahan kepada sekutu, dan Sultan Syahrir adalah golongan pertama yang menginginkan proklamasi segera dilaksanakan tanpa menunggu janji dari Jepang, yaitu janji kemerdekaan. Untuk selanjutnya, Rengasdengklok. Terjadinya perdebatan antara golongan tua dan golongan muda menyebabkan Insinyur Soekarno maupun Hatta dibawa ke pengasingan. Pengasingan di luar kota Jakarta, yang mana tempat tersebut dinamakan dengan Rengasdengklok. Jadi Rengasdengklok ini memiliki arti sebuah pengasingan. Keempat, perumusan teks proklamasi. Setelah tiba di Jakarta, para rombongan pemuda maupun rombongan tua, yaitu Soekarno-Hatta, menuju rumah Laksamana Tadasimaeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan yang menghasilkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada dini hari pada 17 Agustus 1945. Malam harinya akan diputuskan bahwa naskah proklamasi akan dibacakan 10.00 waktu Indonesia Barat di lapangan Ikada Gambir. Akhirnya disepakati bahwa pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada jam 10 waktu Indonesia Barat. Perumusan teks proklamasi ini
tadi sudah mencakup pembacaan teks proklamasi. Nah, sambutan rakyat terhadap proklamasi ini adalah sub materi yang terakhir dari peristiwa penting sekitar proklamasi 17 Agustus 1945. Sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi bisa dilihat dari tindakan-tindakan heroik di berbagai daerah, misalkan di daerah Makassar, di Bali, di Surabaya, di Yogyakarta, di Solo, di Palembang. Tadi materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk anak-anak, bila ada yang belum dipahami dari materi yang Ibu berikan hari ini, boleh ditanya. Mau bertanya, mengapa Rengas Dengklok dipilih sebagai tempat pengasingan Soekarno-Hatta? Terima kasih untuk pertanyaan dari Eka. Pertanyaannya tadi, mengapa Rengas Dengklok dipilih sebagai tempat pengasingan Soekarno-Hatta? Karena melalui penghitungan militer, Rengas Dengklok ini menjadi sebuah tempat yang strategis untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta. Karena Rengas Dengklok ini tempatnya 15 km terpencil, yaitu di daerah Bandung, yang mana daerah Bandung tersebut berdekatan dengan Jakarta. Jadi orang yang mengasingkan Soekarno-Hatta ini bisa melihat gerak-gerik dari si Jepang tersebut. Untuk Eka, apakah sudah paham dengan jawaban Ibu? Sudah, Bu. Ibu simpulkan pada pembelajaran kita hari ini mengenai peristiwa penting sekitar proklamasi 17 Agustus 1945 dengan subbab tadi. Peristiwa penting sekitar proklamasi yang mana yang pertama ada kekosongan kekuasaan, ada pembentukan PPKI, ada Rengas Dengklok, ada perumusan teks proklamasi dan pembacaan teks proklamasi. Yang untuk subbab terakhir adalah sambutan rakyat terhadap proklamasi. Sambutan rakyat terhadap proklamasi ini bisa dilihat dari aksi heroik para warga Indonesia di berbagai daerah, misalkan ada tadi di Palembang, di Bali, di Kalimantan. Hari ini Ibu memberikan tugas kelompok pada kalian semua. Nanti kalian bisa bagi sendirian ke kelompok-kelompoknya. Untuk tugasnya yang Ibu minta adalah kalian membuat susunan dari peristiwa penting proklamasi ini. Nanti bisa diberi gambarnya dari per materi ini. Untuk yang tugas kedua, untuk kelompok kedua, apa sih aksi-aksi heroik rakyat terhadap proklamasi itu juga dibuat, misalkan dari kota Palembang itu apa, misalkan ada gambarnya juga dikasih, dari Kalimantan apa, seperti itu. Baiklah, untuk anak-anak, apakah paham dengan tugas Ibu pada hari ini? Dan juga formular information. Untuk minggu depan Ibu mohon semua tugas dari kelompok 1 dan 2 dikumpulkan. Jadi misalkan untuk minggu depan kelompok 1, tapi kelompok 2 juga harus sudah selesai untuk tugasnya, seperti itu. Jelas, Bu. Baiklah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga pelajaran hari ini bisa memberi wawasan lebih kepada kalian dan juga memberi manfaat pada kalian semua. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya hari ini.